Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 31 Juli 2020 berjudul Bahaya dari Percaya Diri Sendiri. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Mari kita ikuti penjelasannya. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah dikalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Bahaya manusia yang besar ialah menipu diri sendiri, memanjakan rasa kepuasan sendiri, dan dengan begitu memisahkan diri dari Allah. Sumber kekuatannya, kecenderungan kita yang alamiah, kecuali dibetulkan oleh Roh Kudus Allah, memiliki dalam dirinya benih-benih kematian moral. Kecuali kita berhubungan dengan Allah, kita tidak dapat menolak pengaruh pemanjaan diri yang tidak disucikan, cinta diri, dan godaan berbuat dosa. Untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Hanya orang yang mengenal dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Hanya setelah melihat diri kita yang tidak berdaya dan setelah meninggalkan rasa percaya diri sendiri, barulah kita dapat berpegang pada kuasa ilahi. Bukan hanya pada permulaan kehidupan keagamaan, penyangkalan diri itu dilakukan. Pada setiap langkah menuju ke sorga, hidup itu harus dibarui. Semua perbuatan kita yang baik bergantung pada satu kuasa di luar diri kita sendiri. Karena itu perlu dijangkau hati terus-menerus kepada Allah. Satu pengakuan dosa yang sungguh dan senantiasa merendahkan jiwa di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita dan kita aman hanya kalau kita menyadari kelemahan kita dan iman kita bergantung teguh kepada penyelamat yang perkasa itu. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di sorga. Itulah pendidikan tertinggi. Itulah kunci yang membuka gerbang kota sorgawi. Pengetahuan ini dimaksudkan Allah agar semua orang yang mengenakan Tuhan dapat memperolehnya. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 419 dan 421. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, di pagi hari ini, kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami agar supaya pikiran harus dipusatkan pada Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi para tim medis,
dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Dan dengan bantuan kuasa sorga, pelayanan mereka akan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terinfeksi. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka dapat menemukan metode-metode dan cara yang terbaik untuk memberikan pelajaran, proses belajar mengajar menggunakan secara online maupun juga offline. Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan orang-orang yang terpenjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat anugerah Tuhan dicurahkan kepada mereka dan cukupkan kebutuhan mereka. Jadikanlah mereka juga menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi seperti ini, akan menjadi berkat dan boleh sesuai dengan titah dan amanat Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah